Hadis yang ke-15. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadis ini termasuk salah satu hadis yang penting yang berbicara tentang adab. Adab kepada sesama. Dan juga adab di dalam menggunakan lidah ini. Ikhwafidin asallallahu wa iyyakum. Maka dalam hadis ini kita dituntut untuk menunaikan hak-hak Allah SWT dan hak-hak sesama. Yang mau tidak mau mesti kita menjumpainya, kita mengalaminya. Hak-hak Allah Ta'ala dengan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah SWT. Dan di antara kewajiban yang terberat yang mesti kita tunaikan terkait dengan penunaian hak Allah SWT adalah penjagaan lisan. Jadi bagaimana kita harus menjaga lisan kita, lidah kita untuk tidak berbicara terkait dengan hak-hak Allah SWT kecuali yang baik. Kalau tidak mampu, maka diam. Itu kalau terkait dengan hak-hak Allah SWT. Betapa banyak manusia yang dengan ucapan lisannya dia tidak menunaikan hak Allah SWT. Di antaranya perkataan lau, perkataan seandainya yang sudah saya jelaskan bentuk-bentuknya pada pertemuan yang lalu. Demikian juga perkataan umpatan, banyak melaknat. Hujan deras, melaknat. Panas, menyengat, melaknat. Capek, melaknat. Sakit, melaknat. Artinya mengucapkan kata-kata yang jelek. Dan ini banyak sekali didapatkan di tengah-tengah kita. Dan kalau kita cermati, kalau kita senantiasa muraqabah terhadap apa yang kita ucapkan, maka banyak sekali kita mengucapkan hal-hal yang akan membawa catatan hitam, catatan kelam dalam catatan amal kita kalau Allah tidak mengampuninya. Maka ikhwafidin nasallallahu yakum, tegakkanlah muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT dalam apa yang kita ucapkan. Dan banyak melaknat ini begitu mudahnya. Dan apalagi para wanita, ini lebih mudah lagi untuk terjangkit penyakit melaknat. Di samping banyak lainnya tentang afatul lisan, tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lisan. Demikian juga terkait dengan lisan untuk penunaian hak-hak sesama. Maka banyak sekali juga pelanggaran lisan yang di dalamnya berarti tidak menunaikan hak sesamanya, dari ghibah, namimah, kemudian juga mencela dan lain sebagainya. Maka
kalau memang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir ini juga bisa dilihat dari bagaimana kesempurnaan dia di dalam menjaga lesannya. Rasulullah menyebutkan terlebih dahulu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka sesuatu yang disebutkan susahnya itu sebagai bukti, sebagai alamat tentang benar dan tidaknya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hanya kalau kamu memang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, mestinya tidak berbicara kecuali baik atau diam. Dan kalau kemudian ternyata tidak berbicara yang baik, kalau ternyata berbicara yang tidak baik, maka itu alamat bahwasanya keimanan kepada Allah dan hari akhirnya rendah. Demikianlah punya hubungan antara batin dengan apa yang ada pada zahir. Yang batin melahirkan zahir, yang zahir merupakan alamat apa yang ada di batin. Berkata baik di sini bisa baik dari si zat perkataannya, ini terkait dengan sesama. Bisa memang zat perkataannya baik, dan zat perkataan baik itu seperti yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, la khaira, pada banyak dari perbincangan mereka, kecuali pada perkataan orang yang memerintahkan untuk bersedekah, atau yang ma'ruf atau ma'rufin, atau islah bainan nas. Maka perkataan yang baik itu seperti tersebut dalam ayat ini. Itu sedekah, sedekah ma'ruf, itu memberikan kebaikan, mengalirkan kebaikan kepada orang lain, atau mengalirkan kebaikan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Sehingga kalau kemudian perkataan yang dikatakan itu memberikan dampak baik kepada diri sendiri maupun orang lain, itu termasuk di dalam kebaikan. Demikian juga perkataan yang ma'ruf, itu yang diketahui ma'rufnya, baiknya oleh syariat, dan termasuk dalamnya dalam perkataan yang ma'ruf adalah perintah untuk melaksanakan yang wajib dan yang mustahab, dan melarang dari yang haram dan yang makruh, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sejenisnya. Jadi ketiga hal tersebut, maka perkatakanlah untuk perintah bersedekah, katakanlah untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau katakanlah untuk melakukan islah bainan nas. Maka yang selain itu tidak termasuk kebaikan dalam zat perkataannya. Jadi ada kalanya mubah, atau ada kalanya yang makruh atau yang haram. Itu kalau keluar dari yang tiga tersebut. Karena Allah katakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Dan terkadang masuk dalam perkataan yang baik, walaupun dari zat perkataannya mubah, tapi tatkala menyebabkan orang yang diajak bicara rasa senang, dia berkata demikian dalam rangka untuk menyenangkan saudaranya, untuk menghilangkan rasa takut dari saudaranya, walaupun perkataannya perkataan yang mubah, jenisnya bukan jenis perkataan yang baik, maka itu masuk dalam falyaqul khairan aw liyasmut. Mungkin ini sekedar basa-basi. Siapa mas namanya? Ya, dari mana? Misalnya, itu kan bukan perkataan yang baik secara zatnya, tapi itu menimbulkan rasa senang kepada saudaranya.
Karena ketika itu menghilangkan kesangaran, menghilangkan ketakutan. Orang yang ditanya tersebut jadi hilang rasa takutnya tatkala kemudian dia ditegur sapa. Nah, itu termasuk di dalam pelaksanaan falyaqul khairan aw liyasmut. Karena tatkala dia mengatakan itu dalam rangka untuk kemudian membuat senang orang yang diajak bicara. Maka tentunya kadar yang perkataan itu mubah akan bisa berubah menjadi kejelekan kalau sudah berlebihan. Kalau sudah keluar dari batas yang wajar. Maka sudah keluar dari melaksanakan perintah falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hati-hati dengan banyak ngobrol. Ini hati-hati. Kadang kita secara leluasa dari begitu selesai salat Isya sampai malam ngobrol ngalor ngidul. Apalagi kalau saya bicarakan perempuan lagi. Ya, rencana nikah nggak tahu tahun kapan sudah membicarakan terus. Atau membicarakan sesuatu yang sama-sama dialami. Iya tadi juga sama-sama dialami, semuanya sudah sama-sama tahu, diobrolkan sampai berjam-jam. Padahal sama-sama sudah diketahui. Artinya sama-sama sudah mengalaminya. Ini termasuk perbincangan yang tidak memberikan faedah sama sekali. Maka sesungguhnya ini termasuk perincian dari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ikhlas fillah sallallahu yakum, sesungguhnya banyak hal yang sepele apabila kita melakukannya, artinya ringan untuk kita melakukannya, namun mendatangkan tabungan pahala yang sangat besar. Termasuk itu tadi, mengurangi banyak berbicara. Mengurangi banyak berbicara yang tidak mendatangkan faedah. Kalau kita diam karena mencari pahala, berpahala. Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep. Jadi kalau kita diam dari perkara yang tidak baik karena Allah Ta'ala, Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Aktivitas yang lebih baik dari kita meninggalkan atau diam terhadap sesuatu yang tidak baik. Kemudian termasuk yang disampaikan dalam hadis ini adalah kewajiban untuk memuliakan tetangga. Ikram jar, memuliakan tetangga, ini kembalinya kepada urf, kepada adat istiadat. Bagaimana adat istiadat tersebut seseorang dianggap memuliakan tetangganya. Tentunya selama adat istiadat tersebut tidak secara nyata bertentangan dengan syariat. Kalau ada di sana bentuk-bentuk dianggap memuliakan tetangga tetapi melanggar syariat, maka tidaklah termasuk dalamnya memuliakan tetangga. Jadi standar asalnya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian karena ini perkara tidak ada batasan secara syar'i, apa bentuknya memuliakan tetangga tersebut, bentuk praktek nyatanya, batasannya tidak ada, maka dikembalikan kepada urf, kepada adat istiadat setempat. Kapan seorang tetangga dianggap memuliakan tetangganya? Dan jelas termasuk mengganggu tetangga dan melanggar praktek ini tatkala kemudian kita membunyikan suara yang kemudian terdengar tetangga kita dari berbagai macam suara, bahkan termasuk murotal sekalipun. Kalau kemudian tetangga kita terganggu dengan suara tersebut, maka kita telah melanggar kewajiban falyukrim jarahu. Walaupun suara bacaan Al-Quran,
Maka kalau kemudian kita ingin menyetel murotal, ya yang cukup didengarkan kita. Sebab bisa jadi tetangganya ada kebutuhan lain, bukan dalam ingin untuk kemudian mendengar Al-Quran, dia ada kegiatan lain, ngobrol sama istrinya, sama anaknya, atau kemudian dia ingin belajar. Sementara tetangga sebelah merotolnya luar biasa, maka dia terganggu dengan itu. Karena huruf masing-masing orang itu berbeda-beda. Ini yang nampaknya seolah-olah kadang seorang itu tampilannya dia dalam mengamalkan din, namun kemudian pada hakikatnya dia mengganggu tetangga. Maka ya karena antum secara umum mahasiswa, maka praktekkan dalam praktek menghormati tetangganya, ya tetangga kecil-kecilan, tetangga kamar. Jangan kemudian ngobrol sementara tetangganya sedang belajar. Tetangganya ingin belajar, diajak ngobrol. Kapan dia mau belajar? Tetangganya ingin istirahat, nyetel murotal. Kapan tetangganya istirahat? Jadi semua bentuk mengganggu orang lain tidak boleh, apapun bentuknya. Kalau itu bentuk mengganggu, bahkan terkadang mengganggu tetangga dan diakui sebagai menegakkan din, ini yang lebih parah. Kalau mengganggu tetangga bentuknya memang diakui bentuk-bentuk gangguan, bukan dinisbahkan kepada din, maka semua orang tahu itu namanya mengganggu tetangga. Tapi kalau mengganggu tetangga, tapi dohirnya bentuknya seperti membela din dan sedang memperjuangkan din, padahal hakikatnya cara-cara itu mengganggu tetangga. Maka hati-hati ikhwatiddin asallallahu yakum. Jadi pelaksanaan agama itu terikat dengan tuntunan syariat, dengan aturan main syariat, bukan dikembalikan kepada selera kita, apa kita mau di dalam memperjuangkan din. Dan banyak juga terjadi di kalangan, di tengah-tengah masyarakat, ini khusus banyak terjadi karena suara. Jadi menyetel radio atau tip yang sangat keras sampai kemudian satu kampung terdengar semuanya. Dan ini banyak terjadi. Dan saya dapatkan ini banyak di Lampung ini terjadi ini. Artinya adatnya seperti itu. Masya Allah. Jadi dan dulu di kampung saya juga demikian. Dari ujung timur, rumah yang di ujung barat dengar. Karena dia nyetel di rumahnya sendiri, tapi pakai pakai pengeras, pakai salon itu. Buang, satu kampung dengar semua. Ini termasuk juga tatkala punya hajatan. Ini luar biasa mengganggunya tetangga, mengganggu lingkungan. Bahkan suara musik tidak hanya sekedar mengganggu diri si suara. Kalau mengganggu dari sisi terganggu suara, artinya yang mau semestinya istirahat jadi terganggu, atau mau bicara-bicara terganggu karena adanya suara, ini bukan hanya mengganggu telinga, itu mengganggu hati. Pengaruh dari musik adalah mematikan hati. Maka ancamannya sangat berat. Bisa jadi suatu saat seorang yang gandrung musik itu kemudian tahu-tahu bangun tidur sudah berubah menjadi keras. Rasulullah SAW mengancam adanya khosaf, adanya perubahan, kutukan kepada manusia, dan ini akan terjadi pada umatnya. Kutukan disebabkan karena mereka menghalalkan musik. Maka betul luar biasa pengaruh musik ke dalam hati. Maka sangat celakalah seorang yang menjadikan musik sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Ikhwah fiddin asallallahu ayakum. Maka banyaklah belajar tentang din kita. Maka kita akan tahu, dan dengan tahunya din kita, maka justru untuk kebersihan hati kita tidak ada keberatan sama sekali kalau kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga beliau sampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Para ulama menjelaskan bahwa kewajiban memuliakan tamu ini adalah yang sesungguhnya memuliakan tamu itulah yang namanya dhaif itu adalah tamu bagi kampung tersebut, bukan bagi kewajiban individu yang didatangi. Karena yang namanya tamu jelas saudara kaum muslimin, maka siapa yang mampu untuk kemudian menjamunya, untuk kemudian menampungnya, itulah yang berkewajiban. Jadi beda tamu, beda ziarah ya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya yang namanya dhaif itu ya yang dia musafir, kemudian dia butuh singgah di sebuah tempat untuk menginap. Kemudian nanti dia mau melakukan perjalanan lagi. Ini dhaif. Maka di zaman sekarang ini yang sudah tempat sewaan banyak, warung di mana-mana ada, maka orang yang kemudian dia singgah di suatu tempat, ya dia tidak menjadi kewajiban bagi kampung tersebut untuk kemudian meninggalkan karena tempat sewaan ada. Kalau dia punya, kecuali kalau dia tidak punya, maka menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk kemudian menampungnya karena dia tidak punya biaya untuk menyewa atau tidak punya biaya untuk kemudian makan di warung, maka menjadi kewajiban. Nah kalau kemudian orang yang punya, ya dia kalau makan ya beli di warung, kalau kemudian butuh tempat dia nyewa supaya tidak menjadi beban bagi saudaranya. Bukan kemudian, loh saya ini kan tamu kok dari tadi nggak dijual. Loh kamu punya uang nggak? Punya uang beli. Warung banyak, apa repotnya itu depan warung. Mau nginap, hotel banyak. Dan punya kan, punya uang. Kenapa membebani saudaranya? Mengapa membebani saudaranya? Dan demikianlah. Jadi tidak setiap orang yang datang ke rumah kita itu tamu dalam kacamata syar'i. Jadi beda orang ziarah, beda tamu. Maka orang berziarah ya apa perlunya? Apa kepentingannya dia ziarah? Selesai kepentingannya sudah. Maka ya bagus kelebihan dari tuan rumah yang diziarahi kalau kemudian dia memperlakukannya secara istimewa. Itu kelebihan darinya. Walaupun hakikatnya tidak wajib untuk kemudian harus menyuguh dan lain sebagainya kepada yang ziarah. Berbeda kalau dhaif, kalau kemudian dia tamu. Yakum. Jadi kalau kita kedatangan orang yang datang ke rumah kita, ya jadilah kita orang yang baik hati. Walaupun tidak wajib kita tunaikan apa yang menjadi hal-hal yang mustahab, yang sunnah. Namun bagi orang yang berziarah, jangan berpikir tentang apa? Tentang kewajiban tuan rumah. Itu tidak menjadi kewajiban tuan rumah. Untuk kemudian memberlakukan orang yang datang kepadanya dengan ziarah dengan berbagai macam suguhan. Tapi dia tentunya berkewajiban untuk melakukan secara baik dari sisi muamalahnya, untuk bermanis muka dan lain sebagainya. Tapi dalam arti ini untuk kemudian menjamunya itu tidak menjadi kewajibannya, sementara orang tersebut adalah dia punya kemampuan untuk kemudian kalau kemudian dia butuh menginap karena kebutuhannya lama misalnya, dia punya kemampuan untuk menyewa tempat. Dan kalau dia butuh makan, dia punya kemampuan untuk kemudian makan di warung. Karena sekarang banyak. Dengan demikian ikhlas fillah wa iyyakum.